alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sebagai qudwah kita, teladan kita, yang kita dengar kata-katanya, yang kita ikuti ajarannya dan kita jauhi larangannya, karena ini adalah tuntutan keimanan. Tidak beriman kita kecuali kita percaya dengan Rasulullah SAW, kita menaati perintahnya dan kita menjauhi larangan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagian dari kajian kita dalam keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari rukun iman kita itu kan ada beriman kepada Rasul, maka kita adakanlah atau kita tingkatkanlah pemahaman kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kali ini kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kemudian mengkaji hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Hadis tentang niat sudah kita bahas. Niat itu ya mesti kita jaga dari awal, kita pelihara di tengah dan di akhir, kita evaluasi, kita muhasabah, jangan sampai melenceng niat kita itu dalam beribadah, dalam menaati Rasul, dalam menaati Allah dan Rasulnya. Nah, inilah niat. Ya, niat, jika kita berniat jelek tidak kita laksanakan, pahala. Jika kita berniat baik belum dilakukan, pahala. Jika kita berniat baik kita lakukan, berapa kemarin kelipatannya? 10 sampai 700 kali lipat kebaikannya. Niat buruk, niat maksiat tidak jadi kita lakukan, pahala. Ya. Niat jelek kita lakukan, satu dosa. Nah, ini betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Ya, sudah berniat buruk pun itu belum dicatat, tapi berniat baik sudah dicatat. Nah, ini kekuatan niat. Ya, maka niat ini harus senantiasa kita jaga, terutama ibadah itu yang membedakan ibadah dan bukan ibadah adalah niat. Jadi kita duduk seperti ini di masjid ini, kita hadir di majelis ini, itu yang membedakan derajat kita masing-masing adalah niat. Ya, kalau niatnya bukan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tentu dia bernilai sia-sia. Ya, sama saya membaca hadis Rasulullah ini, ya semua aktivitas kita kalau niatnya keluar melenceng dari yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diharapkan diperintahkan oleh Allah, yaitu keikhlasan, yaitu untuk menegakkan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah. Ya, karena orang yang sholat kalau niatnya salah pun ya salah. Sholat padahal gerakannya itu sholat. Di mana kita dapatkan? Di juz amma yang sering kita baca, fawailul lil musallin, celakalah, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat. Fawailul lil musallin, siapa orang sholat yang celaka itu? Fawailun, wailun, celaka. Lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya itu sahun. Sahun itu lalai. Lalai. Orang yang sholat tapi lalai, nah itu, apalagi orang yang lalai tidak sholat. Nah itu udah maksiat dia. Walladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang sholat yura'un, riya. Riya itu apa? Mau ditengok, mau dipuji. Riya bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi biar
Nah, ini udah kita bahas, hadisnya pernah kita baca. Nanti di hari kiamat, di antara yang pertama Allah panggil itu, Allah hisab adalah orang yang mati syahid. Dan ada di antara orang yang mati syahid itu Allah lempar ke dalam neraka karena ternyata dia perang itu, dia berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid bukan keikhlasan, tetapi ingin dibilang orang pemberani. Liyuqalu syuja', agar orang-orang mengatakan dia pemberani. Nah, itu hati-hati. Jadi memang harus lurus niat kita. Tapi jangan sampai alasan riya itu membuat kita tidak ibadah. Kenapa tidak datang ke masjid? Kenapa tidak mau sholat berjamaah? Aku takut riya, aku di rumah aja. Tentu beda, ya. Karena masalah riya tidak itu dalam hati, maka kita jaga niat kita dalam hati. Selesai. Sekarang masuk kita hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua ini tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ini hadis yang sudah sering kita dengar, ya. An Umar, saya bacakan matan hadisnya, isi hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id dhata yawmin id tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala antalida mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Nah, itu teks hadisnya. Kira-kira sudah hafal ya? Ya, hadisnya panjang, berbentuk cerita dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi masa-masa saya di pesantren dulu, hadis ini memang harus ditulis pakai spidol, ditempel dinding kamar saking panjangnya. Jadi setiap hari dilihat. Kalau setiap hari dilihat, lama-lama hafal juga. Sesuatu yang sering kita lihat tuh mudah kita hafal. Sesuatu yang sering kita dengar itu pun mudah kita hafal. Cobalah, ya. Ini cara menghafal itu kan sering dilihat, sering didengar. Kadang kita tidak kenal orang itu, tapi udah menjelang pilkada, nempel fotonya setiap hari kita tengok. Padahal kita tidak mau nengok, asli tidak kenal. Lama-lama kita jadi tahu, oh itu foto si fulan. Pas dicabut foto orang itu kita tahu mana fotonya. Saking kan mau menghafal itu harus sering melihat. Sama mendengar gitu juga.
anak-anak kita tuh entah kapan dia belajar menghafal sesuatu, tiba-tiba aja dihidupkan lagu dangdut dia udah hafal. Ternyata dia di rumah tetangga, di jalan itu lagu didengarnya. Kita ganti, coba semua tetangga daerah kita nih hidup Al-Quran di rumahnya. Kaset yang hidup tuh, TV yang hidup tuh Al-Quran semuanya. Anak kita nanti pulang ke rumah melantunkan, mendendangkan sesuatu itu tilawah Al-Quran. Ini teori, ada menghafal Al-Quran dengan banyak mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentang Islam, iman dan ihsan. Kita artikan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah kita ceritakan sirahnya, profilnya pada pertemuan yang lalu. Sahabat Umar yang masuk Islamnya di tahun ke-6 setelah kenabian, sudah kita bahas, termasuk orang yang ke-20 sekian masuk Islam. Sahabat Umar ini menceritakan satu hari, ya, ketika kami sedang duduk di majelis Rasulullah SAW di masjidnya, Rasulullah mengajarkan agama. Tiba-tiba datang, "Idtala'a alaina rajulun." Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Umar. "Syadidu bayadith thiyab." Laki-laki itu memakai baju yang sangat putih. "Syadidu sawadis sya'ri." Dan laki-laki itu rambutnya hitam pekat. Bajunya putih, rambutnya hitam pekat. "La yura alaihi atharus safar." Orang itu tidak nampak bekas dia habis melakukan perjalanan jauh. "Wala ya'rifuhu minna ahad." Dan kami sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Jadi ciri-ciri laki-laki yang datang itu bajunya sangat putih, ya, penampilannya rapi, kemudian rambutnya sangat hitam, kemudian tidak nampak bekas dia melakukan perjalanan, artinya dia masih segar, pakaiannya tidak kusut. Jadi orang dulu itu kalau habis dari safar perjalanan itu nampak bekasnya, karena orang naik kuda atau unta, minimal berdebu, padang pasir berdebu, ya. Pernah lewat padang pasir, kehujanan apa namanya, hujan debu pernah. Jadi di Mesir itu, karena dia negeri Mesir itu kan kayak kota Kairo itu dibangun di gurun, ya, di tepi sungai Nil, gurun. Nah, itu setiap tahun ada musim hujan debu namanya. Hujan debu itu 3 hari 3 malam. Kalau udah hujan debu 3 hari 3 malam, kita tutup pintu rumah. Rata-rata rumah di sana itu sepintu kaca, di luarnya ada pintu kayunya penutupnya. Kalau kita teralisnya kan besi, rata-rata mereka kayu, ya, kayu itu kemudian baru kaca ditutup, udah tirai semuanya. Masuk kita ke dalam kamar, sembunyi dalam selimut. Itu hujan debu 3 hari 3 malam tuh masih terasa ada debu masuk dalam mulut. Sebegitu sebegitu ini debu itu. Nah, la yura alaihi atharus safar. Orang ini yang datang ini, kata Umar radhiyallahu anhu, tidak nampak bekas dia melakukan perjalanan, segar. Tapi satu lagi ciri-cirinya, la ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak ada yang mengenalnya. Kalau kita baca hadis lain, riwayat lain, itu yang sering muncul seperti ini, dia menyerupai sahabat yang sangat ganteng. Orang yang sering datang pada Rasulullah ini menyerupai sahabat yang rapi, sangat ganteng. Jadi Rasulullah itu punya sahabat namanya Dihyah. Dihyah, gelarnya Dihyah Al-Kalbi. Dari Kalbi itu nama sukunya, Dihyah Al-Kalbi. Jadi sahabat Dihyah ini orangnya itu ganteng, sering berpakaian rapi. Maka kemudian nanti ketika Rasulullah Islam sudah setelah perjanjian Hudaybiyah, sahabat Dihyah ini diutus Rasulullah jadi duta besar Islam. Jadi dia yang bawa surat Rasulullah itu ke Kaisar Persia, ke Raja Romawi, karena orangnya itu penampilannya, bahasa kita sekarang apa? Good looking, enak ditengok. Jadi orang itu kan ada yang kalau ditengok itu hati kita tentram. Tapi ada tipe orang yang kalau kita lihat itu mau marah aja kita. Sekedar lihat wajahnya, padahal dia nggak ngapa-ngapain kan. Cuma itulah cara memilih duta besar. Jadi kadang ada ilmunya juga kita ngutus utusan. Jadi kalau ngajak orang pada kebaikan, utus yang ini. Tapi kalau orang itu udah mada ngajak perang, Rasulullah utus sahabat yang lain.
yang tegas. Ini beda-beda, ada ilmunya memang. Nah, sahabat Dihyah ini di dalam hadis diriwayatkan sering orang yang datang kepada Rasulullah yang tidak dikenal itu mirip seperti Dihyah, penampilannya rapi. Inilah orang yang datang ini. Kemudian sahabat Umar menceritakan orang yang rapi tadi ini, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Kedua lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian disunnahkan, dianjurkan murid itu belajar kepada guru duduknya itu dengan duduk yang sopan. Ini dalilnya. Jadi lututnya itu dia betul berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan sesuatu, duduk depan Rasulullah. Kemudian meletakkan fawada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya. Ini dua tafsir ulama, ala fakhidhaihi, di atas kedua pahanya. Di dalam satu riwayat maksud dari fakhidhaihi ini paha Rasulullah. Ini dua keterangannya. Ada yang mengatakan paha dia duduk dalam sikap sopan, ada yang mengatakan pada paha Rasulullah karena sudah saling mengenal, saking dekatnya orang ini duduk diletakkannya. Ini dua keterangan ulama, dua-duanya bisa, artinya bisa. Kemudian orang ini langsung bertanya, dan sahabat ketika dia bertanya langsung kaget, tidak seperti orang biasanya. Kenapa? Pertanyaannya, lihat bunyi pertanyaannya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lah ada di hadapan Rasulullah, lau kana bainanal habib, kalau kita ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kalau kita bertanya dengan Rasulullah itu gimana? Mungkin nggak kita mengatakan ya Muhammad? Mungkin nggak? Karena dilarang. Apa hukum memanggil Nabi Muhammad dengan namanya langsung? Nggak boleh. Dalilnya apa? Di surat Al-Hujurat. Ya. La tuqaddimu, di dalam surat Al-Hujurat nggak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Di dalam surat An-Nur ayat ke-63 nggak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan panggil Rasulullah itu seperti kalian memanggil kawan kalian. Kita manggil kawan kita biasa boleh, manggil Rasulullah tidak boleh. Ini juga dijadikan dalil oleh ulama. Anak itu kalau manggil orang tuanya tidak boleh langsung nama. Ini ayat ini maksudnya apa? Orang yang dihormati, orang tua Rasulullah pertama, derajatnya tingkatannya Rasulullah, kemudian ulama, kemudian orang tua. Mungkin nggak kita manggil guru kita, datang kita ke rumah guru kita, woi Ahmad keluar, gitu kan? Nggak. Orang tua kita juga sempat anak kita manggil, anak kita pulang dari sekolah, datang orang nyari ayahnya kan, ada ayah, anaknya teriak dari luar, manggil nama bapaknya. Kira-kira siapa nama ayah mau dicontohnya? Ya, Alek, katanya. Woi Lek, ada yang nyari. Kira-kira gimana ayahnya? Kacau anak. Perlu ya kan? Nah ini tidak boleh, ya. Nah begitu juga sahabat dengan Rasulullah. Tetapi orang ini manggil Rasulullah ya Muhammad. Ini teks hadisnya. Hadisnya sahih. Akhbirni anil Islam, Muhammad kasih tahu apa itu Islam. Rasulullah dijawabnya dengan tenang. Al-Islamu, kata Rasulullah, Islam itu adalah, hadis inilah dalil. Islam itu rukun Islam yang 5 itu, ini dalilnya. Antashhada, engkau bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, hendaklah engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, hendaklah engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, hendaklah engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, hendaklah engkau haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Kata-kata jika engkau mampu ini dalam syariat Islam penting. Ya, artinya kalau tidak mampu tidak wajib. Orang itu tidak boleh dia kecewa kali kalau belum pernah haji, tidak. Ya, karena jika engkau mampu, ini kita serahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Ya. 5. Rasulullah menjawab,
Maka setelah orang ini bertanya dijawab oleh Rasulullah, orang ini komentar. Dia duduk di hadapan Rasulullah, dia kemudian mengatakan, "Sodaqta, jawabanmu tepat. Jawabanmu benar. Sodaqta." Ada orang bertanya, dijawab Rasulullah, dia kasih penilaian, jawabanmu benar. Ini kalau terjadi di antara kita, ini pertanyaan guru, pertanyaan dosen, atau pertanyaan orang yang ngetes kita. Ya, kalau ada orang betul-betul bertanya lalu dia bilang, betul tuh Ustaz, salah tuh Ustaz, tidak mungkin, kecuali dia seorang alim guru. Kemudian Umar kaget, kata Umar, fa'ajibna lahu, kami sahabat Rasulullah heran, orang ini bertanya dan dia juga yang membenarkan. Lalu dia bertanya yang kedua, fa'akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahu padaku apakah iman itu. Rasulullah kemudian menjawab, yang jawabannya ini kita kenal dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab suci yang diturunkannya, para rasul yang diutusnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan qada, ketentuan Allah, khairihi yang baik, wa syarrihi maupun yang buruk, ketentuan Allah, musibah, bencana, seperti itu. Itu ketentuan Allah, harus beriman. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini kecuali seizin Allah. Ini harus beriman. Rukun iman yang 6. Orang ini kemudian menjawab lagi, sodakta, benar jawabanmu. Lalu dia bertanya yang ketiga, fa-akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, beritahu padaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah. Ihsan ini derajat ibadah, ya, yang tinggi. Anta'budallah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Itu derajat ihsan. Anta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau kita sholat tuh rasakan betul kita berada di hadapan Allah, ya, Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Nah, ketika kita baca semua bacaan doa itu betul-betul kepada Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, semua. Nah, akan tetapi Rasulullah beri kata kunci, fa'il lam takun taroh. Ini hakikatnya. Kata ulama, inilah hakikat yang sebenarnya. Fa'il lam takun taroh, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan itulah sebenarnya. Tidak ada kita ini yang bisa melihat Allah. Makanya Rasulullah ucapkan lanjutannya. Anjuran pertama itu, hendaklah kita beribadah seolah-olah, ka'annaka itu seolah-olah itu artinya berusaha merasakan nuansanya. Bukan Rasulullah nyuruh kita beribadah seperti, tidak, tapi seolah-olah, ka'annaka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, fa illam takun tarah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, dan itulah sebenarnya. Ulama mengatakan itulah hakikatnya. Kita tidak ada yang bisa melihat Allah. Fa innahu yarak. Cukup kata Rasulullah, engkau merasakan, engkau mengetahui bahwa Allah melihatmu. Nah, jadi ihsan itu derajat. Jika kita merasa tidak mampu kita melihat Allah, memang, maka ketahuilah derajat ihsan itu kita merasakan seolah-olah dilihat Allah, merasakan kita selalu dilihat oleh Allah. Fa innahu yara, sesungguhnya Allah melihatmu, kata Rasulullah. Nah, itu derajat ihsan. Maka ulama kemudian mengatakan derajat ini disebut dengan derajat muraqabatullah. Derajat apa? Muraqabatullah. Derajat kita merasa diri qobah, muraqabah, selalu dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkenal ceritanya kalau di kalangan sufi, di kalangan tasawuf, terkenal cerita ketika seorang guru memanggil murid-muridnya, wahai murid-muridku, sekarang ya pelajaran agama kalian aku anggap sudah mantap. Sekarang ujian terakhir, kalau lulus kalian dari sini berarti lulus, sudah boleh pulang semuanya. Ambil masing-masing
unggas burung, ya, masing-masing kalian pegang burung, unggas, kemudian kalian sembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Tidak dilihat oleh siapapun. Pergi. Masing-masing muridnya kemudian datang, sudah selesai menyembelih burung di di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun kecuali seorang murid. Kiai ini bertanya, kenapa engkau belum menyelesaikan tugasmu? Murid ini kemudian menjawab, wahai guru, sudah kucari semua tempat, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia sendiri yang lulus, yang lainnya tidak lulus. Nah, inilah derajat muraqabatullah. Ini cerita terkenal di kalangan para ahli tasawuf, ya. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah bertanya tentang ihsan, derajat kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, akan tetapi ketahuilah kita tidak mampu melihat Allah, maka derajat ibadah itu adalah kita merasakan seolah-olah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini kemudian bertanya, wa mas-sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Rasulullah kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, mal mas'ul, saya yang ditanya, al mas'ul, orang yang ditanya, bi'a'lama minas sa'il, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Sahabat heran dengan jawaban Rasulullah. Kemudian orang ini lanjut bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Amarah itu artinya alamah. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa ciri-ciri hari kiamat. Kalau tidak tahu jawaban kapan hari kiamat, sebutkan ciri-cirinya. Rasulullah jawab dua ciri-cirinya. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ciri hari kiamat yang pertama, seorang budak perempuan. Budak perempuan itu hamba sahaya, atau seorang ibu. Antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan anak yang menjadi majikannya. Seorang ibu hamba sahaya, amatun, ya, kalau laki-laki namanya abdun, kalau perempuan amatun. Antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya budak perempuan melahirkan majikannya atau anak menjadi majikan. Yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata, engkau akan melihat orang yang dulunya miskin, hufata, tidak punya sendal, urata, tidak punya baju, alata, pengemis, meminta-minta, ri'a asya, dia penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Satu hari nanti orang yang aslinya tidak punya sendal, tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, kemudian sebelumnya dia peminta-minta, orang miskin, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Yatatawalun itu artinya berlomba-lomba meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunannya, bangunan rumahnya. Kemudian falabithtu maliyan, kemudian orang ini pergi, kata Umar, dan aku diam. Ya, di dalam satu riwayat Rasulullah mendiamkan Umar ini selama 2 hari. Ya, 2 hari Rasulullah belum menegur Umar. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan beberapa waktu. Kemudian Rasulullah bertanya, falabithtu maliyan, kemudian besoknya Rasulullah bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya dulu itu? Yang bertanya tadi itu tahu nggak engkau siapa? Adab sahabat kalau ditanya oleh Rasulullah dan mereka tidak tahu, mereka menjawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tidak jawab sembarangan, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah kemudian menjawab, memberitahu kepada Umar, wahai Umar, fa innahu Jibril, yang kemarin datang itu adalah malaikat Jibril, atakum, dia datang sengaja, yu'allimukum, ingin mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Selesai hadis riwayat Muslim. Nah, ini baru baca hadisnya ya, baca teks Arab, baca terjemahan. Nah, malaikat Jibril alaihissalam, kita mulai dari akhir. Jadi memang ya, malaikat Jibril itu sering muncul kepada Rasulullah dalam bentuk manusia. Dikatakan Rasulullah pernah melihat wujud malaikat Jibril
dalam hakikat yang sebenarnya 2 kali. Ulama mengatakan 2 kali, dan itu Rasulullah kaget, terkejut. Apa namanya? Rasulullah itu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Jibril itu punya 600 sayap. Kalau dalam wujud aslinya, satu sayap kalau dikembangkan gelap tertutup langit tuh. Nah, itu malaikat Jibril alaihissalam. Dia sering muncul kepada Rasulullah dalam rupa yang dalam bentuk manusia. Datang sahabat melihatnya. Pernah Sayyidah Aisyah melihat orang datang kepada Rasulullah, kemudian dia nitip salam untuk Aisyah, kemudian laki-laki itu menghilang. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi itu yang datang adalah Jibril. Jadi itu. Jadi malaikat Jibril hanya dikatakan 2 kali atau beberapa kali menunjukkan wujud aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Rasulullah ya sahabat belum pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril kecuali dalam bentuk yang tadi manusia. Dan ulama mengatakan malaikat Jibril sering muncul menemui Rasulullah dalam rupa seperti atau mirip dengan sahabat Dihyah. Sahabat Dihyah itu sahabat yang saya katakan tadi, sahabat yang ganteng, penampilannya rapi, sering mirip dengan itu, tapi bukan Dihyah, rupanya beda. Sahabat tidak mengenalnya. Ikhwatal iman, inilah malaikat Jibril, dan salah satu cara mengajarkan orang adalah dengan pertanyaan. Jadi kalau kita di majelis ini, kita ingin mengajarkan orang lain, kita tahu, dan yang kita tanya itu tahu. Cuma yang lain tidak bertanya. Boleh. Ulama mengatakan boleh seorang murid itu bertanya, tapi tujuannya jawaban tadi untuk semuanya. Walaupun dia sudah tahu, itu boleh. Contohnya malaikat Jibril ini. Malaikat Jibril, apa yang dia tanya dia sudah tahu. Rasulullah yang ditanya juga sudah tahu. Kenapa malaikat Jibril bertanya? Untuk mengajarkan sahabat yang mendengar jawaban tersebut. Nah, ini pelajaran pertama yang kita ambil dari cara menuntut ilmu. Salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Boleh kita bertanya, boleh. Tapi kan ada ayat yang melarang kita banyak tanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat Al-Qur'an. Jangan kalian banyak bertanya tentang sesuatu, karena kalau nanti dijawab itu membuat kalian bermasalah. Apa maksudnya? Bertanya yang dianjurkan itu adalah pertanyaan tentang ilmu. Yang tidak boleh ditanyakan itu adalah pertanyaan ngeyel, pertanyaan melawan, pertanyaan Bani Israel. Bani Israel itu bertanya bukan untuk tahu, bukan untuk ilmu, tetapi untuk melawan. Di surat Al-Baqarah, makanya disebut surat Al-Baqarah itu karena cerita Bani Israel itulah Al-Baqarah, sapi betina. Idbahu, kata Nabi Musa, idbahu baqarah, sembelih sapi betina. Datang lagi. Pertama mereka bilang bukan tidak mau. Mereka mengatakan, engkau mengejek kami Musa. Masa yang kami tanya siapa yang membunuh laki-laki ini, engkau suruh kami nyembelih sapi betina. Jawab aja udah. Nabi Musa kan wahyu dari Allah untuk mengetes Bani Israel, karena yang membunuh Bani Israel juga nih. Nah, mereka juga akhlaknya. Qalu atattakhiduna huzwa. Masa Nabi dituduh oleh Bani Israel main-main Nabi Musa? Atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, engkau ngejek kami, engkau main-main. Yang kami tanya siapa membunuh, engkau jawab dengan sembelih sapi betina. Marah Nabi Musa. A'udzubillahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. Akhirnya baru mau mereka. Setelah itu datang lagi mereka. Berapa umur sapi itu? Sudahlah disuruh sembelih sapi betina, sembelih aja. Karena bertanya itulah jadi berat. Berapa umurnya? Setelah tanya umurnya, berangkat datang lagi. Berapa? Apa warnanya? Launuha. Apa warna sapi itu? Sudahlah warna sapi, pergi lagi, udahlah payah itu nyarinya, datang lagi. Ciri-ciri sapi itu seperti apa? Dia dipakai membajak atau tidak? Akhirnya inilah, sampai di surat Al-Baqarah itu dikatakan hampir mereka tidak dapat ciri-ciri sapi yang dijawab oleh Nabi Musa. Perintah itu kalau datang umum, kerjakan umum. Ya, perintah itu kalau datangnya umum, jangan minta detail, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwatal iman, pertanyaan yang boleh dan pertanyaan tidak boleh. Nah,
Rukun Islam sudah ya, kita kalau rukun Islam yang 5 itu insya Allah nanti di hadis yang ketiga kembali kita bahas rukun Islam. Jadi hadisnya mirip tentang rukun Islam. Rukun Islam yang 5, dan rukun Islam yang 5 ini ulama sepakat harus diyakini kewajibannya. Orang yang tidak meyakini kewajiban rukun Islam, tidak meyakini, maka keimanannya dipertanyakan. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak mengakui sholat 5 waktu itu wajib, itu dipertanyakan. Puasa Ramadan itu wajib, dipertanyakan. Nah, itu sudah sepakat ulama, dan kita pun sudah tahu ya, syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, haji itu diajarkan mulai dari kecil. Alhamdulillah di sistem pendidikan kita, di masyarakat kita umat Islam ini. Ada umat Islam sampai hari ini yang tidak tahu sholat itu wajib? Ada ya, sepertinya tahu, mungkin tahu, tapi mungkin orang tua belum mengajarkan. Jadi ada enggak anak-anak muda Islam yang tidak sholat dari ini? Yang tidak sholat ya, artinya ya ini tanggung jawab kita. Orang yang meyakini tapi tidak melaksanakan disebut fasik. Fasik itu bermaksiat. Orang yang meyakini kewajibannya, kemudian meyakini kewajibannya di mulut tapi mengingkarinya di dalam hati, disebut munafik. Nah, ini bahaya. Munafik tidak boleh, fasik tidak boleh. Yang dianjurkan kita menjadi hamba Allah yang taat, yakin di luar dan di dalam, dan kita taati. Rukun iman. Rukun iman sama, adalah keimanan kita. Ya, cuma hari ini muncul banyak perdebatan termasuk di media sosial tentang iman kepada Allah ini terlalu ya, ada ilmu itu disebut ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu terkadang disebut ilmu aqaid, terkadang disebut ilmu tauhid, terkadang disebut ilmu usuluddin. Maksudnya apa? Membahas detail tentang asma dan sifat Allah. Ya, ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau dibahas oleh orang yang bukan pakarnya, hati-hati. Maka pelajaran tauhid ini ya, jika secara umum kita sudah tahu cukup, ulama mengatakan dalam mazhab di dalam akidah yang kalau di kita ini di Indonesia ini Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu hampir di semua dunia saya kira mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengetahui Allah dengan sifatnya yang 20 sering diajarkan waktu kecil dulu, dengan bahkan dengan melantunkan dendang biar anak-anak tuh hafal cepat. Wujud, kidam, mukhalafatul lil hawa. Nah, itu sering kita hafal sampai 20 kan? Nah, ini pelajaran tentang akidah. Tetapi kalau kalau bukan pakarnya didetilkan dan dijadikan perdebatan, hati-hati. Nah, ini sekarang muncul anak-anak generasi muda memperdebatkan di Facebook ini. Nah, ya. Kalau saya lebih memilih kalau orang umum awam cukup sifat yang 20 itu cukup ya. Artinya kita beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rusak dengan perdebatan yang sehingga debatnya ya, sholatnya nanti enggak ya, debatnya panjang, sholat ditinggalkan, ukhuwah silaturahim terputus, kata-kata kita kasar dalam berdebat. Nah, ini nauzubillah tsumma nauzubillah. Beriman pada Allah jelas, pada malaikat itu sering disebut yang 10, walaupun malaikat itu banyak, yang disebut dalam Al-Quran 10. Nanti Jibril, Mikail. Nah, kemudian percaya pada kitab suci yang diturunkan yang 4, itu sudah. Kemudian pada Rasul yang 25 yang wajib diimani karena ada namanya di dalam Al-Quran. Walaupun Nabi itu banyak, Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak, apalagi Nabi ya. Nabi itu adalah yang dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian beriman kepada hari akhir, terjadi hari kiamat. Iman sama hari kiamat inilah yang membedakan kita dengan orang kafir yang putus asa. Iman kepada hari kiamat ini membedakan orang Islam ini kokoh. Jadi umat Islam ini jarang kita temukan umat Islam ini bunuh diri ya. Banyak pun masalah kita, berat pun yang kita hadapi, jarang kita temui umat Islam ini walaupun miskin dia bunuh diri. Tapi orang yang tidak punya akidah, apalagi akidah hari kiamat, sudah kaya dia, sudah sampai dia pada derajat tertinggi, lompat dia dari gedung.
sekaya-kayanya, rekeningnya banyak, hutangnya banyak juga, bunuh diri dia. Nah, ini tidak punya akidah hari kiamat dan beriman kepada qadar, ketentuan Allah baik dan buruknya. Karena sudah ini saya persingkat, kita masuk kepada hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Jawaban Rasulullah, tapi ada tanda-tandanya. Yang pertama, tandanya tadi seorang ibu melahirkan anak yang menjadi majikan. Ini artinya, kata ulama, di akhir zaman nanti tanda-tanda hari kiamat banyak anak yang durhaka. Banyak anak yang durhaka. Ibu melahirkan anak, anak jadi majikan. Apa maksudnya? Anak jadi tuan, ibu jadi budak. Anak itu merintah ibu, anak itu memaksa ibu. Nah, ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hati-hati. Semua orang tua tidak mau punya anak yakin tak? Semua orang tua tidak mau punya anak durhaka. Tetapi tanda hari kiamat itu nanti taklim Islam, tarbiyah Islam, pendidikan Islam ini semakin berkurang, sehingga anak-anak itu tidak tahu lagi hak orang tuanya, kewajibannya pada orang tuanya. Durhaka dia. Durhaka. Apa hukum anak durhaka pada orang tua? Dosa besar. Dosa besar. Dosa yang hampir tidak diampuni. Kalau udah syirik itu nggak ada lagi ampunannya. Kalau tidak bertaubat dia dosa besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anak durhaka kepada ibunya dalam hadis ini. Amatu, ibunya yang melahirkannya. Itu terjadi di hari akhir, menjelang hari kiamat. Pertanyaannya, kita udah dekat kiamat atau belum nih? Hari ini banyak nggak orang yang durhaka pada ibunya? Ini pertanyaan juga bagi kita. Hadis ini warning, peringatan. Didik anak kita, jangan sampai anak kita durhaka. Siapapun yang punya anak tidak mau anaknya durhaka. Maka kalau tidak mau anak kita durhaka, kita tidak boleh durhaka pada ibu kita. Selagi masih ada ibu kita hari ini, orang tua kita, jangan durhaka. Ya, jangan buat orang tua kita bersedih karena akhlak kita. Ya, buatlah orang tua kita bangga karena ikhwatal iman. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri hari kiamat kata Rasulullah SAW, nanti ada orang yang sebelumnya miskin, tidak punya sendal, baju, penggembala kambing, berlomba mendirikan bangunan. Sudah terjadi belum? Para penggembala berlomba meninggikan bangunannya. Pertanyaan saya hari ini, di mana bangunan tertinggi di dunia ini? Dubai. Ada lagi di Abu Dhabi. Dua-dua mirip tuh. Satu namanya Burjul Arab, satu lagi namanya Burjul Khalifah. Hampir didirikan di Riyadh. Ini kalau nggak terjadi Covid krisis nih di Riyadh, di Jeddah, berdiri lagi nih di Jeddah. Raja Saudi nggak mau kalah dia. Dubai mendirikan, Abu Dhabi mendirikan, masa Saudi enggak? Jeddah hampir. Nah, walaupun menara yang di depan Masjidil Haram itu udah terhitung tinggi juga, karena kalau dihitung dengan jamnya itu sampai ke atas itu sudah 1 kilo juga, 1000 meter. 1 kilo ke samping aja rasa jauh ya, ke datar ke atas pak. Ya, kalau tuh mendirikannya. Nah, antalida akan tarol hufatal urata dulu ya. Kalau kita search, saya mengkaji foto-fotonya orang Dubai itu tahun 30-an, sebelum ditemukan oleh Inggris minyak itu di Dubai itu, ya Allah, orang kemah semuanya, unta itu. Abu Dhabi sama ya. Mata pencaharian penduduknya selain menggembala, mencari intan di dalam laut itu. Kemudian baru ditemukan minyak di atas tahun 50. Orang Inggris pula itu yang menjajah. Ya, kemudian baru naik sekarang. Qatar perubahannya jauh. Saudi sama. Ya, Saudi kan setelah tahun 30-an. Ikhwatal iman, ini tanda-tanda hari kiamat yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah ya, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kita bisa bersiap-siap, kita bisa dengan keimanan kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut, karena tidak ada yang tahu. Ini tanda kecilnya. Ulama mengatakan dalam hadis ini tanda kecil hari kiamat. Adapun alamatul kubro, tanda besarnya itu nanti dimulai dari munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Nabi Isa membunuh Dajjal,
sebelum Dajjal tadi ada namanya Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya mutawatir, hadisnya itu sahih mutawatir. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Setelah muncul Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan Allah, muncul angin yang berhembus sepoi-sepoi. Semua orang beriman Allah matikan. Itu sebelumnya semua beriman atau keimanan banyak. Setelah angin sepoi-sepoi tersebut, baru Allah akan Allah perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang pertama, yaitu kiamat kubro. Dan itu ketika ditiupkan sangkakala itu, orang beriman sudah tidak ada lagi. Jadi memang hadisnya sahih bahwa hari kiamat itu terjadi itu di tengah orang-orang yang sudah tidak berzikir lagi kepada Allah dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena orang beriman sudah Allah ambil dengan angin berhembus sepoi-sepoi tadi. Nah, ini banyak hadisnya runut, dan Ibnu Katsir mengkhususkan satu buku. Ya, seorang ulama tafsir Ibnu Katsir, dia tulis satu buku, dan buku itu udah kayaknya karena hari-hari ini banyak pembahasan tentang hari akhir di Indonesia ini kajian, maka sudah diterjemahkan. Ada yang menulisnya huru hara hari kiamat. Padahal judul buku Ibnu Katsir itu An-Nihayatu fil Fitani wal Malahim. Tapi penerjemahkan boleh, menerjemahkan dengan wah sedikit kan dibeli huru hara hari kiamat. Semuanya, tapi bukunya bagus. Isinya hadis sahih dan ayat Al-Quran. Karena Ibnu Katsir itu ulama yang dia letakkan ayat Quran, hadis. Hadisnya pun sahih. Maka bermanfaat sekali jika kita ingin mengetahui tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, yaitu kiamat Al-Kubra. Ikhwatal iman, kira-kira ini yang dapat saya sampaikan dari hadis yang kedua ini. Jika mau dijabarkan lagi ya tentu luas ya. Fikih, ilmu fikih itu dari rukun Islam itu udah sepertiga buku fikih itu semuanya, dari sholat sampai itu tidak mungkin kita bahas di sini detail. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.